Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi juga Ibu Nia. Apa kabar? Sehat, Pak? Kabar pagi ini lumayan sehat Ibu. Oke, baik, Pak. Kita akan berbincang sedikit ya, Pak. Tadi saya sudah melakukan observasi kelas, dan setelah itu saya minta Pak ke ruangan saya ini kita ada sedikit hal yang mungkin waktu tidak banyak, Pak, 10-15 menit untuk kita Bisa berbincang-bincang sekali Bu, sedikit. bisa siap itu Baik, bisa. Pak. Uh, Apa yang Pak rasakan saat ini? Tadi habis Baik Ibu. belajar tadi. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Selama proses supervisi tadi, secara pribadi saya melihat ada satu dua masalah yang saya temukan dalam proses pembelajaran tadi. Iya. Yang pertama, bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tadi memang sangat menurun. Siswa kurang begitu aktif seperti biasa, padahal saya sudah berupaya menyusun materi pembelajaran, sudah menyiapkan diri dengan baik, dan saya mengharapkan proses pembelajaran tadi bisa berjalan dengan baik, maksimal, menyenangkan untuk siswa juga untuk saya, tetapi nyatanya bahwa ya keaktifan dari siswa tadi boleh dikatakan masih sangat kurang. Nah, ini yang menjadi persoalan saya itu. Oh, oke, Pak. Jadi ada satu masalah yang mengganjal di hati Pak selama proses pembelajaran tadi, yaitu siswa tidak aktif ya, Pak, ya? Selama betul proses sekali, pembelajaran. betul. Kira-kira Pak, apakah masih ada kesulitan lain yang Pak temui selama tadi kita proses pembelajaran, Pak? Satu lagi Ibu, yang saya refleksikan secara sendiri tadi, bahwa penyebab daripada keaktifan siswa yang sedikit yang kurang mungkin karena metode yang saya pakai tadi mungkin kurang pas. Karena bisa dilihat sendiri oleh Ibu tadi dalam kegiatan supervisi tadi, saya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Mungkin ini yang membuat siswa menjadi jenuh, apalagi pembelajaran IPS pada jam terakhir membuat siswanya kurang bersemangat dan pembelajarannya menjadi kurang maksimal. Ini yang dua masalah ini yang menjadi masalah yang saya alami tadi dalam proses pembelajaran yang bisa dilihat langsung oleh Ibu tadi dalam kegiatan supervisi tadi. Mungkin itu Ibu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi dua masalah nih ya Pak ya. Tadi kan satu, sekarang sudah lagi dua nih, yaitu siswa tidak aktif. Tidak aktifnya karena tadi menurut Pak bahwa metode yang dipakainya kurang pas ya Pak? Iya, betul Ibu. Ya. Oke, baik. Ya. Oke Pak, kira-kira Pak, menurut Pak, metode yang Pak pakai tadi tidak pas itu kenapa Pak? Kenapa tidak pas? Kalau yang saya lihat tadi, metode mungkin karena ceramah, lebih banyak saya selaku guru yang bercerita, memberikan penjelasan, kurang memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga siswanya menjadi kayak terkesan mungkin menjadi membosankan lah untuk siswa, sehingga siswa menjadi kurang bersemangat. Kemudian mungkin juga pas breakingnya hanya satu kali. Nah, ini yang membuat juga mungkin situasi cuaca ini, kondisi cuaca yang kurang bersahabat, sehingga siswa menjadi kurang bersemangat pada pembelajaran IPS tadi, apalagi ditambah dengan jam yang terakhir, mungkin jam yang sangat membosankan untuk anak-anak gitu. Oke Pak, karena metode ceramah itu membosankan Pak ya, apalagi jam terakhir. Oke. Ini menarik sekali Pak, ini sangat-sangat menarik sekali. Bapak merasa bahwa metodenya tidak menyenangkan, anak menjadi bosan. Nah Pak, sekarang apa ada tips Pak atau strategi Pak supaya di kemudian hari nih Pak, Pak bisa menggunakan strategi lain atau Pak? Sebelum pertanyaan itu nih, ini saya ulang lagi. Kira-kira Pak, menurut Pak, strategi apa yang cocok Pak diterapkan saat jam-jam terakhir supaya siswanya tidak bosan? Ya, baik itu. Tadi bosan. Kira strategi apa Pak yang cocok? Strategi yang boleh saya gunakan nanti setelah melihat proses pembelajaran yang tadi sudah dilalui, maka mungkin saya akan pertimbangkan dan saya akan belajar lagi, mendalam lagi metode-metode baru. Misalkan ada metode mungkin diskusi kelompok, dari situ mungkin bisa membangkitkan keaktifan siswa selama pelajaran. Bisa juga demonstrasi,
atau mungkin bisa juga debat. Saya berikan topik kalau mereka berdiskusi dan berdebat, atau bisa juga berbagi peran. Ini beberapa metode yang menurut saya harus saya gunakan ke depannya, sehingga dari situ bisa membangkitkan semangat atau gairah siswa pada pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Oke, wah jadi kita sudah ada 4 nih Pak. Ada 4 metode ini Pak yang Pak sampaikan tadi nih. Tapi menurut Pak nih Pak, dari 4 metode itu kira-kira yang paling pas untuk jam terakhir itu yang mana? Baik Ibu, kalau dari 4 metode ini, kalau IPS itu kan biasanya di jam-jam terakhir Ibu. Nah ini butuh strategi dari guru. Maka dari 4 metode ini bisa dibuatkan variasi, lalu bisa juga saya selingi juga dengan permainan-permainan ataukah ice breaking ataukah mindfulness yang bisa membangkitkan semangat belajar dari siswa-siswi untuk bisa lebih aktif lagi, lebih hidup lagi suasana kelasnya. Ya itu yang saya rencanakan ini. Wah, mantap Pak, hebat. Pak sudah punya mimpi-mimpi ke depan ini. Mimpi-mimpi ke depan, strategi-strategi ke depan yang ingin Pak terapkan ketika jam IPS, apalagi jam terakhir ya Pak. Oke. Oke, baik Pak. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Menarik sekali apa yang Pak sampaikan. Anak-anak tadi Pak mengatakan bahwa anak-anak cenderung membosankan. Kira-kira menurut Pak sebagai seorang guru IPS lagi nih, apa sih yang membuat anak-anak merasa cepat bosan Pak dalam pembelajaran? Apa yang membuat mereka merasa cepat bosan? Selain ceramah tadi Pak, tadi kira-kira apa Pak? Kalau saya lihat Ibu, dari praktek yang sudah kami lalui tadi, mungkin juga penyediaan materi ya, kontennya yang mungkin masih terbatas, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan tipe gaya belajar dari masing-masing siswa. Nah ini satu poin yang saya lihat menjadi kekurangan, dan itu akan saya perbaiki, dan dalam rancangan rencana kedepannya mungkin saya akan rubah lagi, sehingga dengan strategi dan model-model baru ini semoga bisa membangkitkan semangat belajar siswa, khusus untuk mata pelajaran IPS. Oke, baik Pak. Jadi konten terbatas Pak ya. Jadi membuat anak-anak dari sekian macam konten materi pembelajaran Pak, ada tidak salah satu materi itu yang menarik sekali buat anak? Yang menurut pengalaman Pak dari setiap banyak materi itu ada tidak sih yang menarik sekali bagi anak? Dari kontennya, karena materi yang sementara ini kan materi tentang keragaman. Jadi ini satu poin yang memang sangat bagus, dan saya berupaya untuk bisa menampilkan bagaimana situasi dan suasana hidup di lingkungan sekitar. Misalnya kan di sini di sekolah kami dan lingkungan sekitar ini kan punya 2 agama. Nah di situ saya mungkin ke depannya, pertemuan ke depannya saya bisa menyiapkan gambar, video, foto tentang kegiatan-kegiatan kerohanian dari 2 agama ini, bagaimana sikap toleransi, sehingga dari situ saya menyiapkan materi ya sesuai dengan kontennya, sesuai dengan kontekstualnya, sesuai dengan alam atau ya lingkungan siswanya. Mungkin dari situ bisa membangkitkan semangat mereka. Mungkin itu yang saya pikirkan ke depan yang harus saya buat itu. Wah, luar biasa sekali Pak. Jadi materi nanti akan dikaitkan secara kontekstual nyata dalam lingkungan sehari-hari anak ya. Karena pembelajar selama ini Pak merasa bahwa itu yang jauh lebih mampu untuk membangkitkan semangat anak. Ya kan Pak? Ya. Oke, baik Pak. Kira-kira nih Pak, tadi sudah dijabarkan bagus sekali Pak. Saya tertarik sekali. Kira-kira kapan nih Pak bisa sih dilakukan semua rencana tadi, menggunakan strategi pembelajaran yang menarik, kemudian konten-konten atau materinya juga kontekstual soal kehidupan sehari-hari siswa, itu kira-kira kapan Pak yang akan Pak lakukan secara real dan nyata di kelas Pak khususnya ini? Oke baik Ibu, terkait dengan rencana ini, saya berencana minggu depan di kelas
8, ini materi tentang keberagaman di kelas 8D. Rencana ini akan saya praktikkan, dan saya berharap mudah-mudahan dengan rancangan yang baru ini bisa membangkitkan semangat dan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Jadi minggu depan Ibu, minggu depan di kelas 7D itu saya siap laksanakan itu. Oke, baik Pak. Minggu depan di kelas 7D nanti saya tagih Pak. Oke. Kemudian Pak, dalam proses ini saya yakin nih pasti Pak kan tidak mungkin sendirian. Kita kan harus selalu kolaborasi nih Pak. Iya. Kira-kira ada tidak Pak teman atau guru di dalam sekolah ataupun mungkin orang tua atau siapa saja yang Pak mau libatkan untuk bisa mewujudkan rancangan Pak ini? Baik Ibu. Dalam rancangan saya ini yang jelas tidak mungkin saya berjalan sendiri. Saya tentu membuka diri untuk berkolaborasi. Yang pertama, saya akan mendekati teman-teman sejawat khusus untuk mata pelajaran IPS di sekolah saya. Ini kami ada 3 orang. Nanti saya akan berdiskusi dengan kedua teman rekan yang lain. Juga berdiskusi dengan Bapak sekolah sebagai pimpinan. Juga Bapak Ibu guru di tim kurikulum, mungkin di situ kami bisa bertukar pikiran, berdiskusi terkait dengan rencana saya untuk penerapan model, metode, dan kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan pembelajaran saya ini. Itu Ibu. Oke, wah hebat, luar biasa sekali Pak. Saya yakin dan percaya pasti kolaborasinya akan mantap Pak. Oke Pak. Jadi minggu depan di kelas 7D saya bisa tidak? Saya pantau Pak ya. Supaya saya benar-benar terwujud Pak. Halo, Bu Nia, saya klarifikasi sebentar. Nanti minggu depan itu di kelas 8D. Oh ya maaf, oke. Iya. Minta maaf ya. Di kelas 8D ya. Oke, materi Pak. Jadi tentang keberagaman, itu materi kurikulum Merdeka punya itu. Ya. Oke, kalau begitu minggu depan setelah selesai kita bisa coaching lagi Pak ya, supaya kita diskusi-diskusi lagi, kita gali lagi. Siap. Berhasil atau tidak. Ya. Oke, jadi minggu depan di kelas 8D, kita ketemu lagi setelah selesai proses pembelajarannya Pak ya. Oke, siap Ibu. Oke, kalau begitu itu saja Pak, sudah waktunya sudah lumayan ini, Pak harus segera kembali ke kelas dan mengajar lagi, melakukan aktivitas seperti biasa. Jangan cepat putus asa Pak. Segala kesulitan itu pasti bisa kita atasi bersama. Itu Pak. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Saya terima kasih juga Pak bisa berbagi. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan Pak. Oke, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan Ibu.